What makes you happy? Good question. Saya kira saya memikirkan jawabannya dari Aristoteles. Kita hendaknya hidup dengan cara yang membuat kita happy. Tetapi ada poin kedua yang jelas ada tapi tidak ditulis eksplisit. Orang tidak menjadi happy kalau dia berusaha menjadi happy. Jadi orang mau menjadi happy, dia tidak pernah akan menjadi happy. Kita menjadi happy karena terlibat dengan suatu usaha yang bermakna, karena kita bantu pada orang, bikin happy orang lain, membuat kita happy. Apa sih, Wir? Santai baik sih. Gak usah dibikin pusing, Wir. Hidup itu cuman sekali. Gak usah buang-buang waktu lu buat ngeratapi kehidupan lu yang sudah berlalu. Jadi kayak gini, Wir. Kalau lu punya masalah, lu nggak usah larut dalam masalah tersebut. Ingat, Wir, yang punya masalah bukan cuma lu doang, Wir. Ketika hidup lu mengalami masalah, lu harus bisa ngadepin masalah tersebut. Nggak usah ngehindar masalah tersebut. Nggak usah menghindar dari masalah. Kalau lu ngehindar, sama aja kehidupan lu tuh mundur, bisa juga cuman jalan di tempat, Wir. Jadi kayak gini, Wir. Masalah, kebahagiaan itu selalu berdampingan. Penderitaan dan kebahagiaan itu selalu berdampingan. Ketika lu ngerasain penderitaan, sehabis itu lu bakalan ngerasain kebahagiaan, Wir. Konteks hidup yang sempurna tuh nggak sesimpel itu, Wir. Jadi lu nggak terlalu terforsir, lu nggak terlalu stres ketika lu ngadepin masalah. Gimana caranya lu bisa ngadepin masalah tersebut itu dengan cerdas, dengan santuy? Gue punya triknya, Wir. Jadi kayak gini, Wir. Pertama, lu nggak usah terlalu egois buat mikirin diri sendiri. Ya, emang sih kita juga harus mikir diri kita sendiri, tapi jangan terlalu memfokuskan, mensibukkan, menyibukkan terhadap diri kita pribadi. Karena kebahagiaan itu nggak bisa dilihat, kebahagiaan itu nggak bisa dibuat, dan kebahagiaan itu nggak usah dicari. Kebahagiaan itu murni, Wir. Murni, natural, nggak bisa dibuat-buat, nggak usah kita mencari-cari, dan kebahagiaan itu nggak bisa dicari, Wir. Wah, gua mau healing, gua mau wisata, gua mau jalan-jalan lah buat cari kebahagiaan. Nggak gitu konsepnya, Wir. Kebahagiaan itu nggak usah dicari, kebahagiaan itu muncul dengan sendiri, Wir. Jadi kalau lu pingin ngerasain putih, lu harus ngerasain hitam dulu. Ibaratnya kan kayak gitu, Wir. Kopi hitam pun bakal bisa lu rasain dengan rasa yang manis ketika ada gulanya. Dan kopi hitam pun bisa
lu rasain dengan manis walaupun gak ada gulanya. Tergantung mindset dalam pikiran kita, tergantung rasa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi orang hidup itu gak susah kok Wir. Kita itu terlahir dan diciptakan oleh Tuhan itu sangat complicated. Tergantung kita belajar apa enggaknya, dan tergantung kita mau melengkapi apa enggaknya. Ngomong-ngomong, kopi gue di mana ya? Bisa antar dulu Wir, cari kopi Wir, tinggalan Wir. Ya, konsep kebahagiaan itu bukan suatu hal yang kita cari, bukan suatu hal yang kita bentuk dengan sendirinya. Enggak, Wir. Kebahagiaan itu alami dan kebahagiaan itu murni, tanpa ada apa sih namanya ya, tanpa ada sandiwara, tanpa ada halusinasi. Gimana caranya sih kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang alami? Ya, lu harus bisa membahagiakan orang lain, lu harus bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dengan adanya lu hadir di kehidupan orang, lu bisa memberikan warna kebahagiaan di orang tersebut. Jadi lu bakalan dapat dampak positif dari perilaku lu yang positif. Jadi hidup itu sebenarnya simple. Yang ribet itu pola pikir kita. Terus ada juga orang yang bilang, wah nikah seneng ya, dimanjain, ada yang layanin, tidur dibangunin, ditemenin. Pernikahan itu gak sesimpel itu, Wir. Nikah itu penuh dengan masalah. Dan walaupun banyak masalah, kita pasti mendapatkan berkah. Ketika lu udah nikah, lu harus pinter-pinter mencari solusi ketika lu mengalami masalah. Dan pernikahan itu pastinya banyak masalah, Wir. Serius. Dan pernikahan itu bukan tentang kita mencari kebahagiaan. Pernikahan itu tentang kita memberikan kebahagiaan terhadap orang yang kita sayangi. Kayak gitu, Wir. Jadi lu jangan ngarep gede deh, jangan berharap besar sama pernikahan. Iya, kita harus siap, maksudnya kayak gitu loh. Bukan berarti gua nyuruh lu pada nggak nikah, ya enggak. Maksudnya kayak gini, ketika lu bisa berpikiran jauh mengarah tentang pernikahan, ketika nikah tuh banyak masalah, lu harus bisa pinter menyelesaikan masalah, lu harus bisa pinter mencari solusi. Ketika lu udah menikah, ketika lu mendapat masalah, maka disitulah kebahagiaan murni akan muncul pada lu, Wir. Itu seperti itu. Nikah itu nggak kayak orang pacaran, cuman egois, carinya kebahagiaan. Kalau nggak dibahagiain, lu cari yang lain. Nggak kayak gitu konsepnya, Wir. Hidup itu harus kita jalani, harus kita syukuri. Hidup itu bukan cuman sekedar mencari keegoisan pribadi. Jadi slow aja, Wir. Kalau ada masalah, slow. Nggak usah larut dalam masalah. Intinya lu harus berusaha mencari solusi biar masalah tersebut tersolusikan. Dan ketika lu udah mentok nggak ada solusi, ya udah lu jalanin aja, lu nikmatin aja, masalah akan selesai dengan sendirinya.
Itu seperti itu Wir konsepnya Wir. Jadi nggak usah terlalu lebay, nggak usah terlalu pusing, nggak usah melampiaskan masalah lu nggak usah melampiaskan masalah lu ke hal-hal yang negatif. Ketika lu bisa mengatasi masalah dengan baik dan lu larinya ke hal yang positif, lu bakalan lebih cerdas, kehidupan lu semakin lancar, semakin enteng, dan selalu dikelilingi dengan kebahagiaan yang sempurna. Itu seperti itu Wir. Slow, nikmati, jalani. Insya Allah solusi gua nggak belangsak Wir. Tenang Wir, ketika lu bisa membahagiakan orang lain, pasti kun fayakun, lu pasti bakalan bahagia. Dan selalu ingat bahwa ada Tuhan yang selalu melindungi dan menyayangi diri kita. Oke Wir, tetap semangat buat ngejalanin hidup kalian Wir. Carilah suatu hal yang positif sehingga lu akan mendapatkan beribu-ribu banyak hal positif dan mendapatkan banyak keberkahan dan kebahagiaan. Terima kasih. Mudah-mudahan konten gua bermanfaat buat kalian semua. Selamat datang di channel Bah Entertainment. Saya Barat Muji Pangestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check this out. Sampai berjumpa kembali.